Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sangat berharga, untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan sulit untuk melakukan ibadah karena masalah, persoalan, tantangan, oleh karena virus yang menjalar di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami berbahagia karena kami berhadapan dengan Tuhan. Kami berbahagia karena kami merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mohon berkat Tuhan turun atas ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa dan pengurapan-Mu turun atas kami, baik yang melayani Tuhan maupun kami sidang jemaat yang begitu ibadah. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, lewat pujian, penyembahan dan firman Tuhan, kami diinspirasi, diberi kekuatan semangat, dan diberikan penyegaran-penyegaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pasukan bela tentara surgawi akan melingkupi, membentengi kami baik di dalam maupun di luar ibadah ini. Segala kuasa iblis, kuasa kelaparan, roh-roh jahat, kelemahan, sakit, penyakit, virus-virus yang menular kami patahkan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan halalkan itu semua dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mentahbiskan, kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan saudara-saudara. Ayo semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan bersama, kita mau bergoyang bersama. Haleluya.
kedua kita sudah melakukan, ini minggu kedua kita melakukan ibadah kita secara bersama-sama. Setelah kurang lebih 3 bulan kita melakukan ibadah online di rumah, tapi kita tetap masih melaksanakan ibadah kita dengan new normal. Jadi seperti biasa kita masih dalam protokol kesehatan oleh pemerintah. Bapak Ibu semua tetap memakai masker, menggunakan hand sanitizer. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin masih ada jemaat kita yang belum tahu bahwasanya kita melakukan ibadah, boleh memberitahukan dengan syarat new normal tadi. Haleluya. Dan selamat hari Minggu sekali lagi saya ucapkan untuk semua petugas yang bertugas minggu depan. Boleh dilihat dalam warta online kita. Jadi sekarang kita sudah menggunakan warta online, semua dibagikan di grup AOG kita. Jadi buat Bapak Ibu yang bertugas, pelayan-pelayan Tuhan boleh melihat jadwal ibadah di dalam warta online kita. Kita juga mau tetap dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita percaya bahwasanya pembangunan rumah Tuhan akan segera dibangun kembali dan akan segera diselesaikan. Yang percaya lambaikan tangannya, gereja kita akan selesai dalam waktu dekat sesuai waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini saya mengundang kepada yang bertugas untuk kolektan untuk boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita dan kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan, untuk kami boleh memberi Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap pemberian-pemberian kami ini Tuhan Yesus, Kau tahu kami memberikannya dengan sukacita Bapa, bukan karena keterpaksaan Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah menilai rupiah dan jumlahnya Bapa, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus disenangkan dengan setiap apa yang kami berikan dengan sukacita Bapa, dengan tanpa keterpaksaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan Yesus, orang tua kami Bapa, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semuanya Engkau berkati di dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pegang setiap janji berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hidup seturut dengan gambar-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memberi. Biarlah semuanya Engkau berkati Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami percaya. Haleluya. Amin.
Haleluya Bapa. Saat ini tenangkan hati kami Tuhan. Tenangkan hati kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau.
Bapa di dalam surga, karena firman-Mu memang harus dikegenapi dalam kehidupan kami. Memang firman-Mu harus digenapi melalui kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari basuh kami kembali dengan kekuatan firman. Basuh kami kembali, basuhlah kami selalu dengan firman-Mu. Terpujilah Allah, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tenteramkan kami semua. Tutup bungkus kami semua di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada seorang pun yang mata rohaninya buta dan tidak dapat mengenal kebenaran. Hari ini mata rohani kami dicelitkan, telinga rohani kami dicelitkan, panca indera rohani kami dibukakan untuk kami mengenali kebenaran. Dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, dan tidak ada seorang pun yang terluput dari pekerjaan Roh-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Pada hari ini saya akan berbicara secara khusus. Pada hari ini saya akan berbicara secara khusus tentang banyak kali pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Kristen sehubungan dengan apakah orang Kristen bisa diganggu setan atau tidak? Bagaimana orang Kristen diganggu setan? Saudara-saudara, banyak orang berpendapat kalau sudah jadi orang Kristen, percaya Tuhan, tidak dapat diganggu oleh roh jahat. Dengan pemikirannya demikian, bagaimana mungkin setan tinggal di dalam satu tubuh bersama-sama dengan Roh Kudus? Saudara-saudara sekalian, lagi pertanyaan ini, bagaimana mungkin setan dapat tinggal di dalam satu tubuh bersama-sama dengan Roh Kudus? Kalau kita berpikir demikian, maka jawaban kita akan berpikir tidak mungkin. Bagaimana satu tubuh ini bisa didiami sekaligus oleh setan dan sekaligus oleh Roh Kudus? Tentu kita akan berkata itu tidak mungkin, karena itu tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah satu tubuh hanya didiami atau dikuasai oleh Roh Kudus, atau tubuh itu dikuasai oleh setan. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, apa yang masuk akal belum tentu benar. Sekali lagi, apa yang masuk akal belum tentu benar. Masuk akalnya adalah tidak mungkin satu tubuh dikuasai oleh satu roh, hanya roh setan atau Roh Kudus saja. Dan hari ini saya mau, karena banyak kali di dalam pelayanan, setelah ratusan kali dalam pelayanan pengembalaan, dalam pelayanan pastoran dan pelayanan pelepasan, saya pribadi melihat begitu banyak orang-orang Kristen terjebak dalam kehidupan yang dikuasai oleh roh jahat. Hari ini saya memberitahukan sebuah kebenaran yang membuat kita menyadari dan kemudian kita bisa berdiri dan bersikap dengan benar lalu muncul sebagai pemenang. Saudara-saudara, manusia rohani, manusia jiwa, dan juga manusia roh ada tinggal di dalam kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara-saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita diselamatkan, kebenarannya adalah ini. Di dalam Efesus 2 ayat 1-5, kamu
dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sekali lagi, waktu ayat ini diberitakan itu bukan bicara tentang kematian yang dikubur. Bukan kematian yang dikubur, tetapi mati di dalam roh. Jadi, roh itu mengenal Tuhan. Fungsinya untuk mengenal Tuhan, mengenal penciptanya. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita mengenal Tuhan, maka roh kita mati. Kita tidak bisa doa, tidak bisa firman Tuhan, tidak bisa melakukan yang benar, tidak tahu mana yang benar, mana yang baik. Kita tidak tahu, pokoknya jalan begitu saja. Kalau mau marah-marah, kalau mau benci-benci, mau berbuat dosa, buat dosa tanpa ada pertimbangan hati nurani. Tapi begitu kita percaya kepada Tuhan, maka roh kita kemudian dibangkitkan. Maka tidak heran kemudian kita jadi aneh. Sekarang kok bisa berdoa ya? Sekarang kok bisa baca Alkitab? Dulu tidak bisa. Nah, roh itu tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan. Jiwa tujuannya adalah untuk mengenali sesama kita, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan tubuh kita adalah untuk mengenal dunia di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini kamu hidup di dalamnya, di dalam kematian rohani itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini bicara tentang kuasa kegelapan. Jadi kita mati karena kita mengikuti pekerjaan kerajaan kegelapan. Sebenarnya dahulu kami semua, kita semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah, perhatikan, menghidupkan kita. Bukan berbicara tentang menghidupkan, membangkitkan kita dari kematian di kubur, tetapi menghidupkan roh kita. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saya mau saudara mengerti begini. Sebelum kita diselamatkan, roh kita mati atau hidup? Mati. Sekali lagi, sebelum kita diselamatkan, roh kita mati. Setelah kita percaya kepada Tuhan dan kita diselamatkan, roh kita menjadi hidup. Walaupun kita hidup dan jiwa kita hidup, tapi di luar Tuhan, roh manusia dalam kematian. Nah, saudara-saudara, jadi begitu kita percaya kepada Tuhan, roh kita menjadi hidup, kita terhubung dengan Tuhan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki Kristus, rohnya hidup. Barang siapa tidak memiliki Kristus, rohnya mati. Saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 38. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Saudara perhatikan, malaikat-malaikat dan pemerintah ini berbicara tentang dunia kegelapan. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Begitu kita hidup di dalam Tuhan, firman ini mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada. Tapi mengapa ada orang Kristen dikuasai oleh setan?
Saudara-saudara perhatikan ini benar-benar. Setan, lihat ayat ini ya. Tidak ada makhluk, tidak ada satu kuasa, tidak ada malaikat, tidak ada pemerintahan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Perhatikan ayat ini. Ini ayat benar, 100% benar dan tidak perlu diragukan. Tapi kenapa ada orang Kristen bisa terpisah dari Allah gara-gara setan? Saudara perhatikan kalimat saya. Setan tidak dapat menguasai roh kita. Sekali lagi, manusia terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini tidak bisa dikuasai oleh setan. Tidak bisa. Roh kita langsung tersambung dengan Tuhan. Tidak bisa. Iblis tidak bisa otak-atik di situ. Tidak bisa. Oleh sebab itu kita bisa doa, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa menjadi penyembah dan pemuji, bahkan kita bisa melayani Tuhan. Dia tidak bisa otak-atik bagian roh, tapi iblis mengganggu di bagian 3 ini, yaitu jiwa dan tubuh. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah bisa doa, sudah diselamatkan, kalau kita sudah bisa baca firman Tuhan, bahkan menjadi pemuji, penyembah, dan pelayanan, tidak serta-merta setan mundur begitu saja. Tidak serta-merta setan lari meninggalkan kita karena kita pelayanan. Setan mengerjakan kerusakan untuk menghancurkan kesaksian hidup kita. Oleh sebab itu tidak heran jika ada orang bilang begini, orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu ya? Orang Kristen kok begitu ya, jadi batu sambungan. Kan dia tahu firman, memang tahu firman. Kan dia kan rajin doa, memang rajin doa. Kan dia pelayanan, memang pelayanan itu bagian rohani, tapi jiwa dan tubuhnya yang diacak-acak sama setan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu itu dulu, ya, kalau kita sudah tahu bagaimana cara kerja setan, saudara, bagaimana, ya, ini saudara harus pelajari supaya saudara bisa mengerti bagaimana caranya menang. Saya mau saudara baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kenapa ada orang Kristen dikuasai bagaimana setan bekerja? Setan tidak dapat menguasai roh kita, tetapi dia mengganggu area jiwa dan tubuh kita. Menguasai jiwa manusia. Jiwa ini ada 3: pikiran, perasaan, kehendak. Ayo ucapkan. Dalam jiwa ada 3, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Dalam jiwa ada 3, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Tahap yang pertama, setan mengganggu kita dalam hubungan dengan orang lain melalui pikiran. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Begitu kita memiliki hubungan yang dirusak oleh setan, maka kemudian setan menaruh pikiran, itu orang jahatin kamu, itu orang gak suka sama kamu, itu orang adalah orang yang memanfaatkanmu. Ketika pikiran-pikiran negatif itu mulai masuk, firman Allah katakan, pakai perisai iman. Iman saudara mau gimana? Mau dikalahkan oleh kejahatan atau mau menang? Iman saudara mulai bilang begini, ya, dalam nama Yesus ya, saya gak mau ini pikiran jahat nih. Saya tidak mau saya dikuasai oleh pikiran jahat. Katanya orang itu jahatin saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia jadi baik. Itu iman. Dalam nama Tuhan Yesus, orang jahatnya itu jadi baik. Dalam nama Yesus. Orang yang memanfaatkan saya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai dia memberkati saya. Dalam nama Yesus. Itu iman. Jadi kalau pikiran negatif mulai masuk, saudara boleh pelayanan, boleh hebat,
Tapi ingat, kalau pikiran kita didatangi oleh panah api si jahat, langsung gunakan perisai iman. Dan setelah itu, saudara-saudara, kita bisa menjaga hati kita. Tahap yang kedua, kalau pikiran negatif, pikiran prasangka itu tidak kita tamengi, tidak kita jaga dengan perisai, tidak kita lawan, maka dia masuk dalam perasaan kita. Oh, dia memanfaatkannya. Oh, dia jahat sama saya rupanya ya. Oh, dia suka gosip saya di mana-mana ya. Lalu perasaan kita menjadi terluka, menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi pahit, lalu kita benci dan kemudian marah. Dan itulah caranya terjadi. Jadi tahap yang pertama dia lewat apa? Pikiran. Lalu tahap yang kedua masuk dipermain di perasaan. Kalau perasaan saudara sudah mulai gak enak dengan seseorang, berarti setan sudah masuk ke ruangan tamu saudara. Dia pertama ada di halaman depan rumahmu, dia sudah masuk di ruang tamu hidupmu. Saudara-saudara, kalau sudah begitu, tidak perlu susah-susah. Percayalah, saudara akan malas ke gereja. Percayalah, saudara akan mulai susah berdoa. Percayalah, saudara akan mulai sulit untuk pelayanan. Percayalah, saat teduhmu akan kacau balau. Gak perlu susah-susah, hanya pakai panah api dalam pikiran prasangka, pikiran jahat, lalu masuk di dalam perasaan kita. Kita berkecamuk di situ, maka roh kita akan terganggu. Hubungan kita akan terganggu. Nah, saudara-saudara, kalau sudah begitu, saya mau saudara belajar satu orang. Contohnya Raja Saul. Dia seorang dengan pribadi yang pemalu. Raja Saul ini orangnya pemalu sekali. Pemalu, badan gede. Lebih gede dari siapa yang paling gede di sini. Badannya besar. Tapi pemalu dan minder luar biasa. Begitu dia dinobatkan menjadi raja, maka dia punya kemampuan, punya fasilitas, punya otoritas. Dan satu kali ketika dia melakukan kesalahan, maka roh Tuhan mulai mundur daripada Saul. Tidak meninggalkan Saul, tidak ya, mundur. Lalu Tuhan mengurapi Daud. Ketika dalam situasi pulang dari peperangan, wanita-wanita mulai nyanyi, waduh hebat ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan banyak, tapi Daud lebih banyak lagi. Saul hebat, tapi Daud lebih Superman, lebih hebat. Langsung pikirannya, panah api si jahat bilang, dia mau ambil tahtamu, dia akan mengambil kerajaanmu. Lalu hatinya mulai ada perasaan iri, mulai hatinya mulai marah. Ini kerajaan saya. Dari situ ada kemarahan. Lalu masuklah kepada pintu yang berikutnya. Sebentar. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11, di situ dikatakan roh jahat yang dari Tuhan. Sekali lagi, kalimat itu jangan saudara pahami sebagai Tuhan punya roh jahat. Tidak. Artinya begini. Tuhan mengizinkan roh jahat bekerja atas Saul karena Saul menyerahkan hatinya dan hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Istilahnya gini, kalau anak-anak kita pergi ke sekolah, sekolah punya peraturan bahwa anak-anak harus mengikuti disiplin ilmu sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Anak-anak harus mengikuti, itu wajib. Dengan pakai seragam, dengan mengikuti pelajaran, mengikuti membawa buku-buku sesuai jadwal dan segala macam peraturannya. Lalu satu saat si ibu bapaknya mau ada jalan-jalan ke Jakarta. Lalu ngajaklah anaknya yang lagi sekolah ini. Si anak ini bilang gini, mama sama papa mau pergi ke Jakarta. Aku ikut, ya sudah, kamu minta izin aja ke sekolah. Jadi
Orang tuanya membuat izin. Kami minta izin karena ada acara keluarga. Jadi anak saya, Michelle, akan pergi ke Jakarta bersama dengan orang tuanya. Saudara, sekolah menetapkan dia harus sekolah. Tetapi orang tuanya atau anak ini memiliki keinginan untuk main di Jakarta. Sekolah mengizinkan. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi bukan yang jahatnya sekolah, bukan. Mau anak itu, mau keluarga itu, sekolah mengizinkan. Tuhan tidak punya roh jahat, tetapi Tuhan tahu Saul sudah kalah dalam pikiran, Saul sudah kalah di dalam hatinya, dan roh jahat sudah mulai bekerja di situ. Jadi Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Silakan. Jadi hati-hati saudara. Tahap yang ketiga. Kalimat ini tolong baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pikiran, lalu perasaan, maka kemudian iblis menguasai kehendak atau keinginan manusia. Saul setelah pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, perasaannya, kemudian dia punya keinginan untuk membunuh Daud, menyingkirkan Daud dari hidupnya. Sebagai seorang raja, Saul punya kemampuan itu. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya Saul dirasuk oleh setan. Ada 3 tahap, saudara perhatikan. Saya mau saudara serius dengan ini. Ada 3 tahap orang kerasukan setan. Tahap yang pertama adalah kehadiran. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara bisa dengar-dengar, bisa lihat-lihat, bisa cium bau kehadiran kegelapan, bisa merasakan hadir kegelapan, hati-hati, itu tahap pertama. Kehadiran, menyadari kehadirannya. Lalu yang kedua, dia akan masuk kepada penderitaan. Orang itu akan merasa menderita, gak bisa tidur karena mimpi buruk. Lalu dia merasa seperti pundaknya panas. Lalu dia mulai merasa sakit, tubuhnya lemah. Nanti ada saatnya tiba-tiba dia tidak sadar, lalu dilempar sana, dibuang apa seperti tubuhnya dilempar sana, lempar sini. Itu sudah pada tahap penderitaan. Biasanya orang kesurupan pada tahap ini ketahuan. Kesana kemari, bengong, ngomong ngacok sendirian. Saya nggak suka begini, saya nggak suka, tapi dia nggak bisa kuasai. Itu penderitaan. Lalu tahap yang ketiga, ketika dia bilang dia menyerahkan tubuhnya, sudah tidak ada kemampuan untuk melawan, karena tidak ada pertolongan. Sudah dibawa ke sana tetap kesetanan, dibawa ke situ diobati tetap aja kesurupan, dibawa ke sana akhirnya nyerah. Dan proses itu lama-lama membuat dia depresi, gila, dan banyak yang meninggal muda. Itu tahap dari orang kesurupan. Nah, hati-hati saudara-saudara. Saul kemudian mengalami proses di mana dia dirasuk oleh setan. Padahal dia orang yang diurapi oleh Allah. Hati-hati saudara. Saya mau kita serius dengan ini. Jadi jangan saudara pikir bahwa kalau saya sudah pelayanan saya bebas dari setan. Nah, rohmu memang terhubung dengan Tuhan. Tetapi di area mana dia bekerja? Di pikiran, di perasaan, dan kemudian saudara-saudara kita bisa melakukan keinginannya. Lalu bagaimana setan berkuasa lagi di atas kehidupan manusia? Melalui tubuh manusia. Tadi jiwa ya, yang pertama jiwa, yang kedua melalui tubuh, melalui sakit penyakit. Ayub 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, satu saat ketika Roh Kudus bicara dengan saya, berkata demikian, lihat tanda-tanda iblis bekerja dalam diri seseorang. Buka di kitab Ayub. Dan saya mulai mempelajari kitab Ayub dari pasal pertama sampai kepada pasal terakhir. Saya mulai melihat, cara-cara dia habisin hidup orang itu cara-caranya begini.
bisik-bisik di tengah malam. Ayub bisa mendengar suara-suara gelap. Itu ketika dia sedang diganggu oleh roh jahat dan tubuhnya. Saudara ingat ya, Ayub hubungannya dengan Tuhan baik. Ayub hubungannya dengan istri dan anak-anaknya baik. Ayub hubungannya dengan semua saudara-saudara, semua sahabat-sahabatnya baik. Nah, iblis memakai tahap ini, yaitu masuk di tubuhnya, di bagian penyakit. Saudara-saudara yang kekasih, penyakit itu ada yang disebabkan oleh virus, bakteri, tertular, bawaan, dan yang lain-lain. Itu secara medis. Tetapi penyakit juga ada yang disebabkan oleh karena psikologis. Saudara sakit hati, saudara marah, maka jantungan susah sekali untuk bernafas, tidak bisa tidur, migrain karena saudara mikirin orang itu terus. Nah, itu sakit karena psikis, karena psikologi. Tetapi ada yang ketiga, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuasa gelap. Beberapa di antara saudara ingat, pada satu hari di hari Senin, ketika saya sedang istirahat, tiba-tiba Nancy bilang, "Tante, ada tamu." Dan kemudian saya melihat seorang pria dengan wajah yang sudah kusut, dan dia bilang, "Ibu, tolong, istri saya sakit lumpuh, sudah beberapa lama sakit lumpuh." Saya bilang, "Begini, baik Pak, kalau gitu tolong bawa kemari pada jam 3. Lalu kami beberapa orang dengan staf pastoral keliling di tempat ini, Dia dibopong keluar dari mobil dalam keadaan lumpuh, dibopong oleh beberapa saudaranya, dibopong dibawa masuk. Dan ketika kami mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba Roh Kudus berkata, "Suruh dia berdiri." Langsung saya bilang, "Ibu berdiri, Bu, berdiri dalam nama Yesus." Semua lihat tuh, suruh berdiri. Saya bilang, "Berdiri dalam nama Yesus." Lalu dia mulai tekuk kakinya. Dia tekuk kakinya, lalu dia angkat badan, dia langsung berdiri. Lalu dia berdiri, berlari-lari di sini. Semua keluarga yang bawa bengong, loh, ke kamar mandi aja di rumah dia nggak bisa. Kenapa sekarang yang lumpuh berbulan-bulan bisa berdiri? Lari-lari, saudara. Waduh, dia senangnya luar biasa. Dia lompat-lompat, saya sendiri juara. Itu penyakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Jika dia tidak ditangani, maka dia akan terus lumpuh, saudara. Jadi, kalau saudara sakit, perhatikan sungguh. Jangan, saya pernah bilang pada saudara, kalau saudara sakit, jangan menyerah dengan penyakit. Kalaupun tanda-tanda medis mengatakan bahwa nggak ada harapan, kalau Tuhan belum beritahu kepadamu bahwa tugasmu sudah selesai, jangan menyerah dengan kematian. Jangan menyerah. Terus dalam nama Yesus lawan itu penyakit. Karena hidup kita harus menjalani dan mengakhiri tugas kita sampai selesai. Jadi iblis bekerja di area sakit penyakit. Hari ini jika saudara punya sakit penyakit, mulai tanya sama Tuhan, "Ini dari mana Tuhan? Apakah ini memang secara medis karena saya tertular, karena virus, bakteri, ataukah karena memang bawaan, atau secara psikologis? Saya sedang marah dengan orang, saya sedang pikiran, selesaikan. Atau saudara punya sesuatu yang tanpa disadari iblis bekerja." Beberapa orang di dalam pelayanan pelepasan, ketika ditelusuri, kok ya semua sakitnya meninggalkan kanker. Iya sih, boleh. Oh, kanker itu sakit turunan. Tapi saya nggak pernah ya dengar dokter berkata bahwa kanker itu sakit keturunan. Nggak pernah bilang begitu. Semua manusia memiliki benih kanker di dalamnya. Tetapi pola hidup kita akan menentukan apakah kanker itu berkembang atau tidak. Nah, jadi saudara, lihat sakit saya ini apa? Apakah saya secara psikologis ataukah pekerjaan kuasa kegelapan? Ingat saudara-saudara, janji firman Tuhan 1 Petrus ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Stop dulu di sini. Supaya kita apa? Hidup untuk kebenaran. Supaya saudara apa? Hidup untuk kebenaran. Oleh sebab itu lawan semua sakit penyakit. Katakan kalimat berikutnya. Oleh bilur-bilurnya kamu
telah sembuh. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menang, saudara-saudara. Kita harus tahu cara iblis bekerja. Orang Kristen bisa diganggu setan, iya. Kehidupan rohani kita tidak bisa diganggu oleh dia, tetapi jiwa kita bisa dirusak lewat pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Dan yang kedua, dia juga mengganggu tubuh kita. Oleh sebab itu berdirilah dengan teguh, katakan saya hidup untuk kebenaran. Saya punya tujuan Allah, yaitu saya hidup untuk kebenaran. Dan saya menolak semua pekerjaan kegelapan. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Amin. Tujuan doa pelepasan. Saudara jangan malu untuk doa pelepasan. Jangan malu. Pelepasan tidak menandakan saudara lebih rohani atau tidak lebih rohani dari yang lain. Jangan saudara pikir kalau saudara doa pelepasan ini berarti orangnya penuh dengan setan. Kalau saya enggak ada setannya. Aduh, itu sudah salah, saudara. Pelepasan adalah menyingkirkan roh-roh setan yang melanggar batas dari jiwa dan tubuh, supaya Yesus Kristus berkuasa di area ini juga. Oleh sebab itu tidak heran di dalam doa pelepasan ada orang-orang yang juga disembuhkan. Di dalam doa pelepasan ada orang-orang yang dipulihkan hubungannya dengan orang lain ketika dia melepaskan pengampunan. Dan ketika itu maka iblis dicabut hak kuasanya atas jiwa seseorang dan atas tubuh seseorang. Itu doa pelepasan. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini saudara bilang, ya saya ini belum doa pelepasan, gak usah malu, gak usah merasa aduh saya kan sudah pelayanan. Tidak, saudara jangan pikir itu. Itu adalah proses. Kita semua harus lewati proses di mana iblis melanggar jiwa kita dan melanggar tubuh kita dan menguasainya. Maka pelepasan adalah proses di mana kita cabut hak tinggal iblis di dalam jiwa kita, di pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Lalu kita juga mencabut hak iblis untuk tinggal di tubuh kita. Tidak heran beberapa orang di dalam pelayanan pelepasan yang tadinya benci sama A, tiba-tiba dia, kenapa kok saya hilang ya bencinya ya? Dicari-cari kok tidak ada ya? Kok bisa ya? Saudara, itu pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan kita. Ketika kebencian itu ditarik, dicabut, bukan Allah berkata, Dia memberikan kita kuasa untuk mencabut, merobohkan, menanam, dan menumbuhkan dan atau membangun. Allah punya kemampuan itu. Jadi orang-orang yang tiba-tiba kemarahannya tercabut, dia heran besok pagi kok bisa ya? Saya kok gak marah ya? Ketemu orang itu lihat dia dan iya tahu kok dia salah, iya jengkelin dia, iya. Tapi kenapa saya jadi gak benci ya? Kok dulu saya benci banget? Itu cara Tuhan. Jadi jangan mau kita dikalahkan oleh kegelapan. Saudara mulai tahu? Orang Kristen bisa diganggu oleh setan? Bisa. Bisa? Bisa. Tapi ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Di area mana iblis tidak bisa bekerja? Roh. Area roh. Oleh sebab itu bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lalu dia bekerja di area mana iblis? Jiwa. Jiwa di area mana? Pikiran, perasaan, kehendak kita. Oleh sebab itu kalau sudah mulai ada pikiran-pikiran negatif, mulai gimana caranya? Pakai perisai iman. Kalau dia kelakuannya kayak setan, saudara bilang itu malaikat Tuhan. Malaikat dia kelakuannya akan jadi malaikat. Bilang begitu itu iman. Ya, kalau sudah bilang Tuhan itu kelakuannya kayak penjahat, mulai bilang dalam nama Yesus bakal jadi hamba Tuhan kamu ya, bakal jadi hamba Tuhan, itu iman. Kalau dia pemabok-mabokan, mulai bilang gitu dalam nama Tuhan Yesus dia akan menjadi penyembah Tuhan, akan menjadi penyembah Tuhan, itu iman. Amin. Perasaan kita, biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih.
Dan berdirilah dengan iman untuk semua kesembuhan penyakit kita, supaya Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat karena kita melakukan kebenaran. Jadi sekarang jangan bilang begini lagi ya. Mulai lihat kanan kiri dan bilang, jangan bilang begini ya, kan kamu tahu kebenaran, kan kamu udah pelayanan, oh kelakuanmu kayak gitu loh. Jangan bilang begitu. Karena kalau saudara ngomong begitu berarti saudara sedang ngomong diri sendiri. Karena kita tidak bebas dari gangguan setan. Ya, Tuhan mau supaya kita menang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Di musik kita akan nyanyikan lagu Kekuatan di Jiwaku, Kemenangan di Batinku. Akan ku
ditentukan untuk menang. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini mari kita memadamkan semua panah-panah api si jahat yang bekerja menguasai pikiran, menguasai hati dan kehendak salah kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Taruh tanganmu di atas kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Engkau telah menghidupkan kami dan roh kami dapat mengenal-Mu, Tuhan. Tetapi hari ini kami dibukakan terhadap pekerjaan kegelapan. Dia bekerja lewat pikiran kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menggunakan perisai iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memakai perisai iman untuk mematahkan semua siasat kegelapan atas pikiran saya. Mulai katakan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya memakai perisai iman, mematahkan semua pikiran jahat dalam pikiran saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya mematahkan semua pikiran jahat dalam pikiran saya. Saya pakai perisai iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan pertolongan-Mu Roh Kudus, ketika iblis mulai menaruh prasangka, pikiran-pikiran negatif terhadap orang-orang lain, saya akan berdiri dengan iman dan mengucapkan iman. Saya menolak semua pikiran negatif itu. Sekarang taruh tanganmu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saya minta kasih Allah hadir dalam hati saya, mencabut semua perasaan salah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan kehendak kita, keinginan-keinginan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keinginan yang salah, semua kehendak yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya cabut, saya buang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Bapak. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Kristus segala sakit penyakit kita disembuhkan. Haleluya. Taruh dengan iman. Haleluya. Dan kita mulai berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan menyerang hidup kami melalui kesakitan. Saat ini saya berdoa. Saat ini saya berdoa. Semua sakit penyakit, sebutkan saudara-saudara. Sakit apa saudara? Sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut. Saya cabut oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Oleh bilur-bilur Kristus, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Tolong dan pimpin kami untuk berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk tidak menghakimi sesama saudara yang lain, tetapi kami memiliki iman dan kasih untuk sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan sekarang kami akan berdiri teguh di dalam Engkau, sebab Allah menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan, saya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atau seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada dalam bumi. Haleluya Yesus. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya ada tertulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Haleluya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Angkatlah tanganmu saudara. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, era sonoro,
Engkau berkehendak kami akan semua masuk di dalam kemuliaan-Mu. Visi hidup kami tidak bergantung kepada dunia ini. Kami tidak akan tinggal dalam dunia ini selamanya. Engkau menyediakan Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami memikirkan hal-hal yang terlalu duniawi Tuhan. Kami hidup dalam dunia tetapi pikiran kami tidak duniawi Tuhan. Saya menaruh harapan kepadamu Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, ku taruh harapan kepadamu Tuhan. Taulah bahwa harapan dalam Tuhan tidak akan marah mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Sudah akan tinggal dengan kesegaran yang baru, seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai,
dan menghasilkan buahnya. Buahnya tetap, buahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah untuk kami. Diberkatilah kami sedang jemaatmu yang telah mengikuti ibadah ke-1 ini Tuhan. Diberkatilah kami dalam segala hal. Tuhan tidak pernah terbatas ketika Engkau akan memberkati umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, di hadapan tantangan hidupku, di hadapan keterbatasan hidupku Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin mengalami terobosan, kami ingin mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, angkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa darah Yesus. Ketika kami akan pulang, Engkau beserta dengan kami. Melangkah kemanapun Tuhan, keluar masuknya, kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita agar kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.